Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Utari Maharani, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kali ini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran saya di agenda 2. Kami melakukan diskusi kelompok untuk mendiskusikan kasus-kasus apa saja yang akan kami masukkan di dalam tugas kelompok Reshaping Berakhlakologi. Dan kita juga membagi tugas untuk setiap orang agar pengerjaannya lebih terstruktur. Dan kami juga melakukan diskusi terkait dengan tugas kelompok tentang role model, di mana tokoh yang kami jadikan panutan adalah Muhammad Hatta. Dan untuk perilaku yang tidak sesuai, kita melihat itu semua dari nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana, selain mengumpulkan perilaku yang tidak sesuai, kita juga melampirkan perilaku yang seharusnya. Analisis dampak. Dampak yang akan diperoleh tidak hanya terhadap ASN saja, akan tetapi juga akan berdampak terhadap instansi. Di antaranya yaitu 1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap ASN dan pemerintah. 2. Rusaknya citra pemerintah. 3. Lingkungan kerja ASN jadi tidak sehat. 4. Hilangnya integritas ASN. Dan 5. Hilangnya teladan di tengah masyarakat. Dan teknis analisis yang dilakukan yaitu menggunakan APKL. Pungutan liar sering terjadi di sektor pelayanan, baik itu di sektor kependudukan maupun pendidikan. Sedangkan suap-menyuap juga sering terjadi di internal ASN. Contohnya yang sering terdengar seperti naik jabatan atau mengisi posisi jabatan tertentu, suap untuk bisa mendapatkan proyek atau tender, dan masih banyak kasus suap lainnya. Analisis kasusnya menunjukkan bahwa faktor pemicu terjadinya pungutan liar diantaranya dari diri ASN itu sendiri, sistem, lingkungan, dan juga kebijakan. Hambatan yang dihadapi diantaranya kurangnya pengawasan internal dan lemahnya penegakan hukum. Dan langkah untuk mengatasinya adalah menguatkan sistem pengawasan internal serta menegakkan hukum yang tegas dan transparan. Rencana aksi yang dapat dilakukan diantaranya setia kepada peraturan bukan pada kepentingan pribadi, memberikan layanan yang ramah, mudah diakses, dan tanpa pungli. Dari kisah Muhammad Hatta, ada beberapa nilai berakhlak yang bisa kita ketahui dan juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. 1. Berorientasi pelayanan, di mana Muhammad Hatta dikenal sangat peduli terhadap rakyat kecil. 2. Akuntabel, di mana Muhammad Hatta sangat menjunjung tinggi integritas dan juga tanggung jawab. Dan masih banyak lagi nilai berakhlak yang terdapat dari kisah Muhammad Hatta, seperti pada nilai berakhlak kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin cukup sekian learning journal saya terkait pembelajaran asinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.